Selamat pagi, Ibu, Bapak, saudari-saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini, Selasa 2 November 2021, kita akan merenungkan butir refleksi dengan tema Gereja yang berhikmat dan bermartabat. Bacaan dari Kisah Para Rasul, bab 2, ayat 41 sampai 42 dan ayat 46 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Refleksi singkat. Pengalaman Pentakosta menjadi penanda lahirnya gereja. Pengalaman akan Roh Kudus yang terus menggelora dan memberikan semangat bagi para rasul untuk terus berkobar-kobar, berani mewartakan Injil, telah menjadikan jemaat yang perdana semakin bertumbuh dan berkembang. Hal ini semakin meneguhkan kita semua bahwa perkembangan jemaat tidak lepas dari karya Roh Kudus itu sendiri. Karya Roh Kudus yang tercermin dalam cara hidup jemaat yang perdana, yang selalu tekun berdoa dan peduli pada sesama. Persekutuan umat Allah tidak akan dapat bertumbuh dan berkembang tanpa melibatkan Roh Kudus. Oleh karena itu, dalam setiap karya pelayanan jemaat, kita terus membuka hati akan bimbingan Roh Kudus, agar setiap keputusan dan karya-karya pelayanan sungguh selaras dengan kehendak Allah. Melalui karya pelayanan yang dilakukan gereja saat ini, tidak hanya berhenti pada kegiatan semata, namun membuat setiap umat beriman sampai pada suatu pengalaman akan kehadiran Tuhan. Bagaimana dengan kita sebagai anggota gereja pada saat ini? Apakah kita sudah menjadi bagian dari gereja yang menerima pengutusan untuk terus mewartakan Injil? Sudahkah kita membuka hati akan tuntunan Roh Kudus dalam kita menjalankan pengutusan itu? Marilah kita berdoa. Ya Bapa, ampunilah kami bila seringkali kami kurang melibatkan Roh Kudus dalam melaksanakan tugas pengutusan sebagai anggota gereja-Mu. Mampukan kami untuk makin terbuka akan pimpinan-Mu, sehingga setiap keputusan dan karya pelayanan yang kami lakukan sungguh membawa rahmat bagi umat-Mu. Amin.